Konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan terhadap emisi gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida biogenik tahun 2020 sampai 2022. Introduction. Pemanasan bumi yang parah saat ini disebabkan oleh konsumsi bahan bakar yang berlebihan untuk keperluan seperti penerangan rumah, transportasi, dan kegiatan industri. Konsumsi bahan bakar ini menghasilkan emisi gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida biogenik yang menjadi penyebab utama pemanasan bumi semakin parah. Emisi CO2 adalah proses pelepasan karbon dioksida ke atmosfer yang terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia seperti deforestasi, konsumsi listrik, dan kegiatan industri. Emisi CO2 biogenik yang berasal dari biofuel seperti kayu bakar, biowaste, atau biofuel juga berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida yang mempengaruhi iklim bumi. Literatur review. Emisi CO2 berdampak positif terhadap investasi matahari, angin, dan panas bumi di semua negara. Emisi GRK non-CO2 berdampak negatif pada investasi energi matahari panas bumi. Ini dari Azam Gezelbash dan teman-temannya. Dan kedua ialah sumber energi tak terbarukan pada CO2 ditemukan positif signifikan yang meningkatkan emisi CO2 per kapita. Ini dari Sadia Ali dan teman-temannya. Kita dapat lihat bahwa kedua ini kata bahwa sumber energi tak terbarukan itu berdampak positif signifikan untuk meningkatkan emisi CO2 per kapita. Metodologi. Pada paper ini saya menggunakan 3 model. Model 1 ialah log Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X1. Model 2 ialah log Y sama dengan beta 0 plus beta 2 log X2. Model 3 ialah log Y sama dengan beta 0 plus beta 1 log X1 plus beta 2 log X2. Data yang saya gunakan ialah log Y itu sama dengan log konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber daya tak terbarukan. Log X1 adalah log emisi gas rumah kaca dan log X2 adalah log emisi karbon dioksida CO2 biogenik. Pada data tahun 2022, kita dapat melihat model 3 bahwa sesudah diregresi, data tersebut mengalami positif signifikan. Ini berarti semua perusahaan masih mengeluarkan emisi GRK dan emisi karbon dioksida biogenik secara banyak ke udara. Ini juga sama pada data tahun 2021. Kita dapat melihat pada model 3 bahwa sesudah diregresi, data tersebut mengalami positif signifikan. Ini berarti semua perusahaan masih mengeluarkan emisi GRK dan emisi karbon dioksida biogenik secara banyak ke udara. Tetapi data 2021 lebih sedikit mengeluarkan emisinya daripada data 2022. Dan pada data tahun 2020, kita dapat melihat model 3 sesudah diregresi, data tersebut mengalami positif signifikan. Ini berarti semua perusahaan masih mengeluarkan emisi GRK dan emisi karbon dioksida biogenik secara banyak ke udara. Dan pengeluaran emisi ini lebih banyak jauh daripada data tahun 2022. Kesimpulan yang dapat diambil dari tabel-tabel tersebut adalah masih banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan bahan bakar tak terbarukan. Ini membuat data tersebut positif signifikan terhadap emisi gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida biogenik. Ini disebabkan penggunaan listrik dari batu bara dan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar konvensional. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu meningkatkan penggunaan sumber energi ramah lingkungan dan mengadopsi teknologi yang lebih hijau.